Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan belajar menentukan elektron valensi. Jadi elektron valensi itu menentukan jumlah dan jenis ikatan dan posisi unsur di sistem periodik unsur. Ini ya sistem periodik unsurnya. Nah, ada dua cara penentuan elektron valensi. Yang pertama menurut Bohr. Jadi menurut Bohr, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, ia memiliki keterbatasan, hanya berlaku untuk unsur-unsur golongan utama, yaitu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, ini ya, ini 1A, 2A, 3A yang kuning ini, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, sementara yang pink dan yang hijau ini bisa ditentukan menurut mekanika kuantum. Jadi, kalau menurut mekanika kuantum, elektron valensi adalah elektron yang terletak pada bilangan kuantum utama terbesar dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, sebaiknya tulis konfigurasi elektron menggunakan lambang unsur gas mulia karena akan lebih ringkas pekerjaannya dan jadi terlihat lebih mudah. Kemudian, untuk pengisian elektron yang berakhir pada Ns, bilangan kuantum utama tertentu, dan S, maka elektron valensinya adalah jumlah elektron di subkulit S. Jika pengisian elektron berakhir pada NSNP, maka elektron valensi adalah jumlah elektron di subkulit S dan P. Yang ketiga, jika pengisian elektron berakhir pada Ns N-1D, maka elektron valensi adalah jumlah elektron di S dan di D tersebut. Nah, untuk penentuan menggunakan mekanika kuantum, ini berlaku untuk semua unsur yang ada di tabel atau sistem periodik unsur. Jadi sangat bermanfaat sekali. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Nah, kita memiliki 5 unsur, ada berilium, ada fosfor, ada besi, ada perak, dan ada fransium. Dan kita memiliki catatan kecil di sini, yaitu untuk unsur gas mulia, helium nomor atom 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Dan kita akan menulis ketentuan elektron maksimum menurut Bohr. Di di kulit K2, 8, 18, 36, 50, 72, dan di Ki 98. Nah, berilium ini termasuk di golongan 2A. Jadi bisa menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr dan mekanika kuantum. Fosfor itu golongannya 5A, ada di sini. 3, 4, 5 ada di sini. Maka ini pun bisa menggunakan dua cara. Besi letaknya adalah di sini, merupakan logam transisi, maka hanya bisa menggunakan mekanika kuantum. Untuk perak juga demikian, merupakan logam golongan transisi, maka menggunakan mekanika kuantum. Untuk fransium, golongan 1A, maka bisa menggunakan baik Bohr maupun mekanika kuantum. Baik, kita mulai. Untuk yang A dan yang B, serta yang E, kita akan gunakan dua cara, yaitu yang menggunakan Bohr dan mekanika kuantum. Menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr untuk berilium adalah hanya 2, Kl, di kulit K2, di kulit L, 2, berarti elektron valensi untuk berilium adalah 2. Nah, bagaimana jika menggunakan mekanika kuantum? Kita gunakan warna yang berbeda. Nah, untuk berilium lebih mudah, kita gunakan yang konfigurasi elektron dengan menggunakan lambang unsur gas mulia. Nah, berilium nomor atomnya di 4, antara 2 dan 10. Kita gunakan unsur gas mulia yang nomor atomnya lebih kecil dibandingkan unsur yang akan kita tentukan. Jadi kita akan gunakan helium ya. Nah, berarti helium itu nomor 1, berarti kita akan lanjutkan ke 2S. Nah, 2S ini 2 isinya, ini 2 lagi sudah 4. Nah, jadi konfigurasi elektron dari berilium berakhir di 2S2, berarti elektron valensinya adalah 2.
Nah, sama. Ya tidak mungkin beda kan, kita membahas yang sama ya. Fosfor itu 5A, bisa gunakan yang keduanya. Kita buat yang menurut Bohr K, L, M. Di kulit K2, di kulit N8 baru 10, di kulit M itu 15. Jadi elektron valensi dari fosfor adalah 5. Nah, oke, kita tulis di sebelah sini saja supaya tidak menumpuk ya. Bagaimana jika kita gunakan mekanika kuantum? Nah, sangat mudah. Fosfor nomor atomnya 15, kita lihat di sini 15 berarti antara 10 dan 8. Kita gunakan yang neon berarti ya. Neon itu sudah 10, berarti sisa 5. Neon itu nomor 2, berarti kita akan lanjut ke sunyi sepi-sepi. 3 sepi. 3P. Nah, 10, 2, dan 3. Pengisian elektron berakhir di subkulit S dan P. Berarti elektron valensi dari fosfor adalah elektron yang di subkulit S dan elektron di subkulit P. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, sama ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan besi nomor atom 26? Termasuk dalam transisi menggunakan mekanika kuantum. Bisanya ya. Kita gunakan warna hijau supaya sama, tidak bisa menggunakan bor. Jadi kita langsung gunakan yang ini ya, menggunakan lambang unsur gas mulia 26, berarti di sini kita gunakan berarti 18 ya. Ar, argon 18. Nah, oke. 26 dikurangi 18 ya. Jadi 26 dikurangi 18 itu adalah 8. Berarti karena argon itu yang ketiga, berarti kita lanjutkan sunyi sepi, sepi sedap, SDP. Sedap ya. Masih ada 8. Berarti ini bilangan kuantum utamanya adalah 4, 3, 4. Kita punya 8 elektron, berarti 2 di S dan 6 di D. Nah, yang P kosong tidak dipakai, kita buang. Nah, lalu bagaimana? Nah, karena pengisiannya berakhir di S dan P, berarti elektron valensinya adalah jumlah elektron di subkulit S dan jumlah elektron di subkulit D. Berapa? Ya, berarti 2 ditambah 6, hasilnya adalah 8. Nah, ya. Jadi, elektron valensi untuk besi adalah 8. Nah, bagaimana dengan argentum atau perak? Nomor atom 47. 47 berarti antara kripton dan xenon, berarti kita gunakan kripton. Nah, kripton nomor atomnya 36, sementara perak 47. 47 dikurangi 36. 11 ya. Nah, kripton itu nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 4 berarti kita lanjutkan ke 5S. Sunyi, sepi, sepi, sedap, sedap, SP, sedap, SDP. 5, di sini 4, di sini 5. 11, 2 di S, kemudian 9 di D. Nah, namun harus diingat, kita harus menggunakan aturan penuh dan setengah penuh apabila berkaitan dengan subkulit D. Nah, perhatikan D-nya 9, berarti kita gunakan aturan penuh dan setengah penuh, berarti S-nya, subkulit S, 5S itu elektronnya, kita pindahkan ke subkulit D, yang tadinya 2 sekarang jadi 1, kemudian di 4D yang tadinya 9 sekarang jadi 10. Nah, begitu. Lalu bagaimana untuk elektron valensinya? Nah, karena subkulit atau konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit S dan D, maka elektron valensinya adalah total jumlah elektron di S dan di D. 1 ditambah 10, berarti elektron valensinya adalah 11. Bagaimana dengan fransium? Nah, fransium merupakan golongan 1A, bisa menggunakan bor. Kita gunakan yang bor. KLMN. 87, jadi akan cukup
banyak 2, 8, 18, 36. Di sini sudah 1, 2, 3, 4. Maaf, 32 ya, 32. Nah, 32 di sini sudah 60, berarti masih 87 dikurangi 60 itu 27. 27 itu antara 18 dan 32. Berarti KLMN di O kita akan tulis 18. Nah, 18 27 dikurangi 18 itu 9. 9 antara 8 dan 18 berarti di kulit P itu kita tulis 8 dan di Q kita sisanya adalah 1. Nah, jadi apabila menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr, kita harus menulis seperti ini. Dan elektron valensi dari fransium adalah 1. Nah, oke. Lalu bagaimana jika kita menggunakan mekanika kuantum? Nah, sangat mudah. Ya, fransium nomor atom 87. Kita naik sedikit supaya kelihatan contekan yang tadi. Nah, 87 itu adalah dekat dengan radon. Berarti kita gunakan Rn. Konfigurasinya menggunakan lambang unsur dari radon. 87 dikurangi 6, 86, sisanya 1. Radon itu adalah unsur nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 berarti kita akan lanjut ke 7S. 1. Nah, ini aja. Berarti elektron valensi dari fransium adalah jumlah elektron di subkulit S, yaitu 1. Nah, selesai. Begitu ya. Mudah-mudahan membantu kalian memahami tentang elektron valensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.